Belajar coaching menjadi supervisor. Selamat siang Bu Eni, Selamat siang Pak Rijal. gimana kabarnya Ibu? Hari ini sedikit kurang sehat sih Pak. Kemarin habis kehujanan, sekarang sudah sering hujan sih Pak. Iya, sekarang lagi musim hujan ya Bu. Mm-mm. Tapi alhamdulillah sih Bu ya, jadi yang kekeringan sekarang sudah mulai banyak air lagi Bu. Iya sih Pak. Ibu hari Bersyukur. ini rencananya mau ada coaching Bu ya? Iya betul, saya mau praktek tentang coaching sih Pak. Dengan siapa Ibu? Dengan rekan sejawat namanya Bu Hana. Ini Bu, kalau boleh saya tahu, apa yang perlu saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu? Saya ingin Pak Rijal mengamati saat saya praktek coaching, mana-mana yang sudah saya lakukan, mana-mana yang sudah baik, mana-mana yang perlu ditingkatkan, seperti itu sih Pak Rijal. Jadi supaya saya memiliki kompetensi sebagai coach dengan yang baik seperti itu. Seperti itu Bu ya. Terus pada coaching itu, apa yang Ibu inginkan untuk kayak amati Ibu? Ada 3 sih ya kan, kehadiran penuh, present, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sih Pak, itu 3 itu. Ibu dari 3 potensi itu, apa yang lebih Ibu kembangkan? Saya ingin bisa melatih skill saya lebih baik lagi di bagian mengajukan pertanyaan berbobot sih Pak. Itu yang agak susah nih saya. Jadi yang agak kesulitan itu di pertanyaan berbobot Bu ya. Betul. Bagaimana Ibu menilai bahwa kompetensi itu Ibu masih kurang? Selama ini saya kalau praktek coaching itu saya mengalami kesulitan nih saat pinginnya kan nanti si coach ini kan bisa menemukan solusinya sendiri, sedangkan kita sebagai coach ini kan bisa hanya memberikan alur pertanyaan yang supaya si coach ini menemukan solusinya sendiri. Nah kadang saya itu susah ini mau itu malah justru malah saya sering ngasih solusi kan itu nggak bagus juga kan, misalnya dari kesadaran si coach tadi itu. Baik Ibu. Jadi sekarang nih setelah praobservasi ini, apa harapan Ibu nih ke depannya? Harapannya saya bisa menjadi seorang coach yang baik, dari 3 tadi bisa hadir secara penuh, present, lalu bisa mendengarkan aktif, dan juga bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga si coach ini merasa terbantu kalau saat coaching dengan saya, seperti itu sih Pak. Baik Bu Heni, silakan untuk misalkan lakukan coaching. Selanjutnya nih kalau sudah selesai kita mengadakan pasca observasi. Terima kasih Bu Heni, selamat siang. Terima kasih Pak Rijal, selamat siang. Selamat siang Bu Hana. Selamat siang Bu Heni. Gimana kabarnya nih sore ini? Kabarnya baik Bu. Oke, sehat ya? Sehat. Ibu kabarnya? Baik juga, Baik terima juga. kasih nih Bu Hana. Ini tujuan Bu Hana nih kita ketemu pingin apa nih ya Bu Hana? Apa yang mau dibicarakan sama Bu Hana nih? Mau membahas ini Bu, anak murid saya supaya mereka punya kesadaran membuang sampah, terus membersihkan kelas itu makin bagus lah Bu untuk semuanya. Berarti pingin tujuan Bu Hana kita bertemu ini adalah pingin siswa Bu Hana bagaimana tadi? Punya kesadaran untuk, diri ya. kesadaran diri untuk membuang sampah, untuk membersihkan peralatan yang ada di kelas gitu Bu. Begitu. Memang selama ini bagaimana Bu Hana yang terjadi di sekolahnya Bu Hana, di kelasnya Bu Hana? Di kelas saya di awal-awal ada yang ya udah kalau misalnya setelah makan ya biarkan saja kotor gitu, terus nanti dia main. Terus ada juga yang memakai masker terus nanti asal buang aja tuh di lantai gitu Bu. Nah itu Bu Hana apakah sudah mengidentifikasi atau apa-apa kenapa bisa seperti itu anak-anaknya gitu, mengamati selama ini apa yang kok bisa seperti itu, atau mungkin latar belakang si anak atau bagaimana, apakah sudah ada yang sudah Bu Hana lakukan untuk melihat kok seperti itu situasinya gitu Bu Hana? Sudah Bu, jadi saya mengamati sepertinya di rumah mereka itu dia sering dibantu. Ya, terutama yang jadi fokus saya untuk anak-anak yang baru masuk ke sekolah kita nih tahun pelajaran ini. Jadi dia belum pembiasaannya belum baik gitu untuk kesadaran membuang sampah, untuk kebersihan. Berarti di rumahnya itu si anak ini punya asisten lah ya, sehingga dia ataupun mamahnya nih yang terlalu sayang sehingga dia selalu membantu anak-anaknya seperti itu. Terus itu setelah Bu Hana tahu seperti itu, apakah Bu Hana sudah mencoba melakukan sesuatu misalnya seperti itu? Sudah memberitahu secara pribadi dan juga di kelas disampaikan juga untuk semua murid-murid di kelas untuk melakukan bagaimana cara membuang sampah, kenapa harus kita membuang sampah, bahkan ada topik pembelajaran khusus tentang itu.
Oh begitu, sebenarnya Iya. sudah diangkat sama Bu Hana topik khusus, lalu sudah mengingatkan secara pribadi, juga secara klasikal begitu ya, Iya. tetapi ternyata hasilnya belum Belum maksimal belum lah Bu. maksimal ya Iya. begitu, tentang kesadaran diri si anak seperti itu. Nah, dari monitoring selama ini sudah melakukan suatu kegiatan, ternyata untuk mengingatkan anak-anak tadi, ternyata itu belum maksimal seperti itu ya. Nah, kira-kira Bu Hana punya ide apa lagi nih untuk kedepannya ini, apa yang akan Bu Hana lakukan nih supaya anak-anak di kelasnya Bu Hana ini memiliki kesadaran diri begitu. Mungkin minta bantuan dari orang tua juga kali ya Bu ya, supaya mereka juga membiasakan hal yang dilakukan di sekolah itu dilakukan juga di rumah. Jadi supaya mereka terbangun kesadaran dirinya. Wah, keren sekali nih Bu Hana, jadi terkoneksi antara antara guru, anak dan di rumah begitu Iya. ya. Jadi mungkin nanti semacam ada kayak project begitu ya, supaya Iya. juga orang tua bisa apa namanya, yang di kelas itu dipelajari juga diterapkan juga di rumah gitu. Ini seperti itu, rencananya akan seperti itu. Iya Bu. Hanya itu rencananya atau mungkin ada lain rencananya? Mungkin kita tiap hari mungkin ya Bu ya, nanti saya akan jadwalkan untuk anak-anak ada waktu khusus di mana kita akan membersihkan kelas sama-sama untuk mengecek apakah ada sampah di kelas, untuk mengingatkan sambil mengedukasi kembali Bu. Seperti harus dilakukan setiap hari. Karena tadi ya habit itu memang Iya. harus continue begitu ya Bu Hana, supaya bisa menjadi habit anak ya, jadi kebiasaan di sekolah, di kelas tadi, yang maksudnya Bu Hana supaya anak-anak tuh memiliki kesadaran diri tentang sampah tadi, memang harus diberikan ruang ya tadi Bu Hana ya, membersihkan kelas, nanti juga nanti ada koneksi dengan orang tua. Itu memang keren sekali Bu Hana memberikan ruang pada anak-anak tadi untuk supaya punya ruang berekspresi, melatih tentang bagaimana dia bisa membuang sampah dengan baik seperti itu ya. Wah, ini luar biasa nih, Bu Hana sudah punya apa rencana aksi seperti itu begitu ya. Kira-kira nih kapan dilakukan, lalu apa namanya, refleksinya nanti pendampingnya ke anak-anak itu bagaimana gitu, bagaimana Bu Hana? Tapi kita sudah mulai menjalankannya ya Bu ya. Mungkin minggu depan saya akan coba lagi untuk lebih sering Bu. Dan waktu khususnya ini sebelum pulang mungkin 15 menit sebelumnya kita bisa pergunakan untuk bersih-bersih kelas setelah mereka makan. Itu bisa mulai minggu depan. Oh begitu. Minggu depan ya. Apakah terus Iya. nanti mungkin di awal ada sebuah komitmen begitu di kelas begitu, supaya anak itu bagaimana begitu, supaya untuk kesadaran dirinya si anak tadi? Sepertinya saya harus lakukan itu. Mulai dari hari pertama, nanti hari Senin saya akan mulai lagi. Komitmennya tadi ke Iya. anaknya supaya bisa seperti itu ya. Aduh Bu Hana nih, terima kasih sekali nih Terima kasih, sudah Bu bisa Heni. diskusi, jadi menginspirasi saya juga nih, kedepannya saya kalau di kelas saya bisa prakteknya dari rencananya Bu Hana bisa diterapkan di kelas saya juga begitu. Nah Bu Hana, dari percakapan kita kali ini apakah tujuan Bu Hana sudah tercapai nih dengan kita bicara ngobrol berdua santai nih begitu? Sudah Bu. Sudah tercapai ya? Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya, membuat saya berpikir, oh apalagi ya yang harus saya lakukan untuk kelas saya gitu. Awalnya saya pikir apa yang saya sudah lakukan sudah cukup, ternyata belum, harus ada yang lebih berkelanjutan ya Bu untuk apa yang saya lakukan di kelas. Terima kasih juga Bu Heni, Terima kasih. sangat membantu sekali. Oke, selamat Ya, siang. selamat siang Bu Heni. Selamat sore Bu Heni. Selamat sore Pak Rijal. Gimana kabar hari ini Bu? Baik. Sudah sehat Bu? Udah mendingan nih. Udah Habis mendingan. coaching sama Bu Hana jadi Wah. lebih semangat nih. Gimana Bu hasil coaching sama Bu Hana Bu? Tadi sih menurut saya nih ya, nanti mohon koreksinya pengamat dari Pak Rijal ya. Kok tadi sih saya sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Dan fokus saya kan, saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot supaya Bu Hana ini bisa menemukan solusi dengan sendirinya, seperti itu sih. Tadi sudah, menurut saya sudah ada sih, tapi nggak tahu juga nih. Mungkin yang Ibu nilai seperti apa Bu? Mungkin kan Ibu ini menekankan kepada pertanyaan yang berbobot ya. Kondisi yang itu apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu? Tadi juga saya benar-benar ini kan saya juga belajar gitu ya Pak Rijal. Tadi kadang ya, karena mungkin sifat alamiah manusia saya pribadi ya, kan pikirnya menolong gitu ya Pak Rijal. Jadi begitu tadi coaching kan saya nggak boleh ngasih solusi gitu kan, makanya saya berpikir bagaimana ngasih pertanyaan yang berbobot. Nah tadi tuh
kadang nih ada ide gitu, saya tahan gitu, saya tahan untuk benar-benar menjadi pendengar yang aktif, dan saya harus bisa mengajukan pertanyaan tadi kepada Bu Hana supaya Bu Hana melakukan solusinya. Tadi sih saya sudah tidak memberikan solusi seperti itu sih. Jadi saya sudah bisa memberikan pertanyaan untuk alur yang rumit kepada Bu Hana sehingga Bu Hana bisa menemukan solusinya. Seperti itu sih, menurut saya sudah seperti itu. Bu Heni, boleh saya menyampaikan pendapatnya Ibu? Boleh Pak, bagaimana? Bu Heni, dari hasil pengawasan tadi saya lihat untuk coaching ya sudah berjalan dengan baik, dan kompetensi tadi untuk potensi kehadiran penuh, terus menjadi pendengar yang aktif, dan juga untuk kompetensi yang ketiga yaitu pertanyaan yang berbobot sudah baik Bu ya, sudah baik. Bu Heni sudah menggali pada Bu Hana tentang permasalahan, tentang juga identifikasi masalah sampai di rencana aksinya, sehingga Bu Hana merasa puas dengan pertanyaan Bu Heni, dan dia mendapatkan solusi-solusi yang akan dia laksanakan ketika nanti menghadapi permasalahan yang dia hadapi. Jadi nanti Bu Hana ingin menyampaikan bahwa apa yang didiskusikan akan diselesaikan, dilaksanakan di kelasnya. Mungkin Bu Heni menambahkan yang perlu dikembangkan adalah di tahapan tanggung jawab. Jadi ada sedikit yang perlu ditambahkan, yaitu untuk pelaksanaan aksi, kapan konkretnya, dan juga kira-kira perlu pendampingan atau tidak gitu dari coaching gitu kan. Sehingga ini menguatkan untuk hasil dari coaching, dan juga nanti setelah pelaksanaan coaching juga nanti ada pertemuan lagi kira-kira apa sebagai evaluasi. Itu untuk masukannya Bu Heni ya. Terima kasih nih Pak Rijal sudah cermat mengamati tadi sesi saya coaching sama Bu Hana, mana-mana yang memang saya tingkatkan kembali nih tadi. Jadi saya terlewat itu tadi ya, untuk menanyakan aksi nyatanya secara konkretnya kapan, apakah perlu pendampingan atau tidak. Itu yang memang saya tadi tidak lakukan. Terima kasih Pak Rijal masukannya. Terima kasih Bu Heni untuk kegiatan pasca observasi, yang mudah-mudahan pelaksanaan sekarang ini bermanfaat ya, baik sebagai saya sebagai supervisor maupun Bu Heni sebagai coaching kedepannya sebagai lebih baik lagi. Selamat sore Bu Heni. Terima kasih, selamat sore Pak Rijal. Sama-sama Bu Heni, terima kasih juga. Belajar coaching menjadi coach. Oke, selamat sore Pak Rizal. Selamat sore Bu Hana. Oke, kita akan mulai dengan praktik coaching lagi nih Bapak ya. Iya betul Ibu. Dilakukan hari ini juga. Iya Bu, tanya Bu. Iya. Rencananya Pak, Bapak akan melakukan praktek coaching ini bersama dengan siapa Dengan Pak? Bu Heni Bu. Oh, dengan Bu Heni. Iya. Itu rekan sejawat Bapak. Iya betul ya Bu. Jadi apa kompetensi coaching yang Bapak harapkan untuk dikembangkan dari diri Bapak sendiri? Pada coaching ini kan ada 3 Bu ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot ini. Jadi nanti yang secara khusus yang perlu saya amati bagian yang mana Pak? Mungkin saya ingin untuk menambahkan adalah kompetensi, ada 2 nih keinginannya Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, dan yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot Ibu. Menurut Bapak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap diri Bapak sendiri dengan apa yang akan kita kembangkan yang 2 bagian ini? Iya Bu, saya ngerasa nih Iya. yang perhatian penuh ini ketika melaksanakan coaching, yang masih belum fokus dan konsentrasi, sehingga ketika melaksanakan coaching saya sebagai coach ini belum merasa permasalahan yang dihadapi oleh coach itu saya bisa menghadapinya dengan baik. Yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi ini diperlukan untuk menggali potensi dan juga solusi yang akan diselesaikan oleh coach itu. Baik, semoga harapan Bapak untuk observasi kali ini dan selama praktek coachingnya dapat terlaksana dengan baik ya Pak Rizal. Baik Bu Hana. Bapak sudah siap?
Insya Allah baik, siap Bu. Oke, Baik. semangat ya Pak Rizal. Terima kasih Bu Hana untuk waktunya. Ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Baik Bu Hana, terima Terima kasih kasih. Pak Rizal. Selamat sore Bu Eni. Selamat sore Pak Rijal. Gimana kabarnya Ibu? Sudah sehat nih, semangat hari ini nih. Sekarang kan lagi cuaca cerah Bu ya. Ya, betul. Ini Bu, ada yang mau disampaikan nih Bu? Iya nih Pak Rijal, saya tuh lagi pusing nih sama anak-anak murid di kelas nih gitu. Kenapa sih anak-anak itu apa ya, literasinya, numerasinya itu sepertinya agak agak perlu ditingkatkan nih skill mereka gitu. Itu kan benar-benar menghambat saya sebagai seorang guru IPA nih, saya kan benar-benar literasi numerasinya itu kan kental banget begitu. Tapi anak-anak kayaknya ini agak-agak susah untuk diajak berliterasi numerasi seperti itu sih Pak Rijal. Iya, ini kan padahal untuk dua kompetensi itu dasar Bu ya. Betul. Literasi dan juga numerasi nih. Iya. Harapannya Bu Heni nih setelah pertemuan ini Bu apa Bu? Itu bisa menemukan cara atau tips ya supaya anak-anak saya di kelas itu bisa memiliki skill kompetensi literasi numerasi yang menjadi lebih baik lagi sih, sehingga membantu mereka juga memiliki skill nanti yang waktu dia terjun di masyarakat tuh dia juga memiliki skill yang baik seperti tentang dua tadi sih, literasi numerasi tadi. Baik Bu, menurut pandangan Bu Heni nih, yang Bu Heni lihat anak-anak literasi sama numerasinya kenapa lemah Bu ya? Kalau saya lihat anak-anak itu kan sebenarnya sudah sering megang handphone ya Pak Rizal ya. Anak zaman sekarang kan handphone tuh pasti udah lebih canggih dibandingkan saya begitu. Nah, saya berpikirnya kenapa anak-anak tuh sudah punya handphone tapi kok justru apa ya, skillnya dia berliterasi numerasi itu menjadi tidak ikut naik, mereka signifikan naik seperti itu. Nah, saya berpikirnya sepertinya saya harus membantu mereka di dalam kelas, bagaimana saya bisa merancang pembelajaran di kelas sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu sebagai guru IPA ini, yang bisa memberikan ruang kepada anak murid saya itu supaya bisa skillnya terasah terhadap litnum tadi sih, literasi tadi sih Pak Dika, seperti itu. Kalau misalkan sebagai gambarannya nih, gimana Bu? Udah ada belum gambaran untuk solusinya gimana? Nah, saya sih berpikirnya ya ngerancang pembelajarannya nanti tuh berbasis project ya. Project. Nah, tadi karena saya berpikirnya ya bukan mengerjakan project ya. Kalau mengerjakan project kan instruksinya dari guru sudah ada nih, anak tinggal praktek langsung, itu mengerjakan project. Menurut saya seperti itu tidak ada skill untuk menaikkan ritmenya mereka. Tetapi kalau berbasis project itu saya hanya sebagai guru, sebagai fasilitator yang memancing anak mengajukan suatu pertanyaan atau suatu fenomena yang terjadi di sekitar anak gitu, begitu, sehingga anak itu terpancing untuk pingin tahu dan akhirnya dia berliterasi numerasi gitu. Jadi dia diberikan kayak semacam permasalahan gitu sama saya, lalu anak itu saya sebagai seorang guru mengarahkan anak itu supaya bisa mencari tahu apa, mengidentifikasi lah ya apa penyebab dari yang apa sih permasalahan yang akan saya ajukan tadi, mengidentifikasi permasalahannya bagaimana, lalu dia juga diberikan arahan untuk mencari dampak dari permasalahan itu tadi sebenarnya apa, lalu juga bisa menemukan solusinya, dan akhirnya dia bisa membuat kesimpulan nih dari pembelajaran hari ini, misalnya tentang pencemaran tadi ya, saya akan menampilkan video misalnya Kali Angke nih, kan sekolah saya dekat Kali Angke nih, jadi pencemaran misalnya seperti itu kan. Nah, itu saya kasihkan videonya atau gambarnya, lalu anak saya minta untuk mengidentifikasi kira-kira penyebabnya kok Kali Angke tercemar itu misalnya apa, seperti itu. Nanti anak juga melihat dampaknya gitu. Nah, ini juga saya mencoba untuk berdiferensiasi tadi ya, anak yang memang senangnya hanya apa, gaya belajarnya dia visual tadi, mungkin dia cukup mencari dari internet, searching dari internet. Tapi kalau memang anaknya yang benar-benar dia tuh orangnya nggak bisa diem nih, kinestetik tadi, dia mungkin bisa dibawa ke tempat tadi untuk dia mencari, mengidentifikasi penyebabnya, lalu dampaknya, dan mereka juga bisa memberikan solusinya. Dan akhirnya dari situ saya berpikirnya anak itu bisa terlatih skill literasi numerasinya dan juga karakternya juga terbentuk. Dia jadi aware dengan lingkungannya. Seperti itu sih Pak Ridwan. Waduh, hebat banget Bu Eni nih, sudah mendapatkan solusi yang luar biasa. Selain itu mungkin Bu Eni, selain tadi apa namanya anak diberikan tugas project ya, di mana anak nanti mencari untuk permasalahan yang diberikan oleh guru, juga untuk apa, solusi dan sebagainya, apalagi kira-kira ada nggak?
Kalau di dalam pembelajaran di intrakurikuler ya, jadi kan itu saya tadi berbasis proyek. Selain itu mungkin nanti saya bisa mengusulkan nih kepada kesiswaan atau kepala sekolah ini ada program pembiasan literasi tadi yang mungkin anak itu diberikan waktu mungkin di 1 jam atau 2 jam begitu ya untuk pembiasaannya membaca buku sesuai dengan kesukaan mereka. Mungkin yang senang komik atau senang buku-buku yang agak berat ya, politik atau mungkin olahraga. Nah, dia habis itu dia harus bikin resensinya gitu ya. Apa sih kayak intisari dari rangkumannya tadi gitu kan. Nah, itu nanti mereka itu nanti diberikan apa namanya bikin kayak semacam poster gitu ya bahwa dia itu sudah membaca buku ini. Jadi dia ngasih informasi nih pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, ketebalan buku berapa lembar gitu. Namanya sih resensi buku ya, nanti rangkuman dari isi tadi seperti itu. Nah, itu nanti dipajang di mading ataupun nanti di medsosnya mereka. Nah, itu supaya anak itu menjadi kayaknya jadi bangga nih gitu ya, kayak tuh anak saya PD-nya jadi tinggi lah gitu. Seperti itu sih kira-kira Pak Rizal. Mungkin untuk solusi ada lagi nggak atau mungkin dua dulu Ibu? Saya coba dua dulu itu Dua ya. dulu ya. Karena kalau kebanyakan saya takutnya dia juga nggak fokus. Saya coba dulu karena menurut saya tuh di intra itu yang menurut saya tidak hanya mapel saya IPA tetapi semua mapel harus bisa berbasis proyek tadi Pak Nisa. Jadi sehingga jadi masif begitu ya. Jadi semua guru itu masih terstruktur tadi untuk bisa meningkatkan skill anak tentang literasi numerasi seperti itu sih. Rencananya kapan Bu akan dilaksanakan Bu? Rencananya sih minggu depan ya, karena kan saya perlu juga ketemu dengan guru-guru untuk kita juga tidak hanya saya sendiri bisa bersama-sama guru-guru yang ngajar di kelas itu supaya apa ya, supaya itu satu fokus yang sama begitu untuk menaikkan. Kan tadi kan berbentuknya kan proyek. Mm-mm. Kira-kira yang dilibatkan guru apa saja Bu? Nah, saya berpikirnya nanti nih apa namanya tadi dari Pak Rizal tadi ya, saya jadi punya ide lagi nih. Jadi nanti proyeknya itu proyek kolaboratif antar mapel begitu. Mapel. Jadi mengangkat mungkin isu-isu yang lagi viral atau mungkin yang terjadi di anak yang ada di sekolah. Nah, itu mungkin kita belum tahu nih, nanti kita bicarakan dengan guru-guru, kita brainstorming kira-kira yang lagi viral di medsos apa atau mungkin yang ada di sekitar anak itu apa. Nah, itu menjadikan topik besarnya untuk proyek nanti. Nah, nanti kira-kira mapel apa, CP-CP apa yang bisa nyangkut di tema tadi. Jadi nggak dipaksakan semuanya harus masuk sih, tapi nanti diberikan kebebasan karena kan saya juga nggak tahu CP-CP mapel yang lain kira-kira mana yang bisa ikut berkolaborasi di proyek tersebut. Kira-kira begitu Kan sih. laksanakannya kan minggu depan nih. Mm-mm. Mungkin Ibu tahu apa yang mau dilakukan. Kira-kira guru yang terlibat siapa aja Bu? Nah, kalau saya melihatnya sih terbesar adalah tentang sampah di sekolah. Sampah. Itu tadi. Jadi tentang pengelolaan sampah berarti kan ada guru IPA, saya Guru sebagai IPA. guru IPA, lalu ada bahasa Indonesia nih, Bahasa mungkin Indonesia. nanti bagaimana prosedur cara pendauran ulang atau mungkin poster, ada seni budaya, lalu juga ada bahasa Inggris juga mungkin ada beberapa bagian tagnya pakai gunakan bahasa Inggris, lalu pelajaran TIK-nya karena kan mungkin nanti pakai digital, pakai apa sih, pakai IT begitu. Lalu mungkin juga dengan PKN kerjasamanya dalam anak kan ini harus berkelompok ya, karena kalau sendiri itu anak tidak melatih anak untuk sikap kolaborasi tadi. PKN-nya dapat, lalu agama juga bisa dapat gitu ya pada apa namanya akhlak pada alam ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Lalu pelajaran apa lagi ya? Mungkin itu sih yang tergambarkan Pak Rizal. Jadi apa namanya, dari pertemuan ini banyak ya yang Iya. dihasilkan ya. Kira-kira nih Bu Heni nih untuk pelaksanaan nih selesai berapa minggu ini Bu? Minggu ini kan mungkin saya dengan teman-teman brainstorming, kita ngumpul dulu ya untuk perencanaan tadi, lalu pematangan RPP-nya itu mungkin butuh waktu 1 minggu ya. Nah, seperti itu nanti baru di minggu depan kita masing-masing mapel mengajarkan sesuai dengan kesepakatan kita masing-masing Iya, tadi. baik, Mungkin baik. butuh waktu 2 minggu untuk menerapkan skenario pembelajaran tadi di kelas. Begitu. Oh iya Bu Heni. Bu Heni kan tadi di awal kan Bu Heni kan ada permasalahan nih. Mm-mm. Setelah kita berbicara nih, kira-kira gimana perasaannya Bu Heni? Menjadi plong, lega sih. Jadi tadi kan habis yang pusing ya gitu, ini anak-anak gimana sih kok skill literasi numerasinya itu kayaknya kurang gitu ya. Setelah tadi ngobrol dengan Pak Rizal, akhirnya saya punya ide-ide tadi tuh, ada masukin berbagai macam rencana yang akan saya kembangkan kepada anak-anak di kelas begitu sih. Ya apa namanya ya, pertemuan ini ya alhamdulillah Bu Heni ya, jadi ada Bermanfaat hasilnya, banget. bermanfaat banget. Terus juga tadi Bu Heni banyak posisi yang disampaikan ya. Terus tadi kan 2 minggu ya untuk pelaksanaannya. Kapan kita ketemu lagi Bu Heni? Setelah 2 minggu ya, setelah 2 minggu kita akan
dengan guru-guru yang mengajar yang Iya. tadi di Kolombo tadi, mana refleksi mereka. Nah, saat itu mungkin saya akan sampaikan ke Pak Rizal nih, ternyata hasilnya anak-anak itu ada perkembangan atau tidak. Nah, itu kan perlu kita perlu duduk bersama dengan teman-teman dulu sebegitu Pak Rizal. Tapi Baik. sekitar minggu ketiga kali. Baik Bu Eni, yang mudah-mudahan rencana yang kita laksanakan bisa sesuai dengan harapan Bu Eni. Amin, amin. Ya. Itu aja Bu Eni ya. Selamat bertemu lagi dalam 3 minggu akan datang. Ya, oke. Terima kasih Pak Rizal bantuannya. Sama-sama Bu Eni, terima kasih atas waktunya juga. Selamat sore Bu Ana. Oke, bertemu kembali dalam bagian terakhir pertemuan Iya, kita Ibu ya. baik, iya. Bagaimana perasaan Bapak nih setelah melakukan praktik coaching dengan Bu Heni? Tadi saya coaching sama Bu Eni ya, Bu Eni luar biasa. Jadi apa namanya, pembicaraan kita hidup, komunikatif juga, dan mendapatkan solusi ya Bu Ana. Dari Bapak sendiri nih, bagaimana Bapak menilai performa Bapak selama praktik coaching? Apakah yang dua bagian yang tadi Bapak harapkan itu bisa dikembangkan? Apakah sudah lebih baik, Pak? Tadi saya kan mempunyai harapan menambah kompetensi, kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot ya. Terus untuk kehadiran penuh saya mencoba fokus, saya juga untuk mendengarkan Bu Heni apa yang disampaikan, sehingga dari sanalah menimbulkan yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Bu Ana. Baik, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Baik silakan Oke, Bu Pak Coaching. Ana. Iya. Oke, tadi saya mengamati antara Bapak dan Bu Heni itu, wah seru banget Pak. Saya sangat menikmati pembicaraannya. Dan saya merasa senang juga sih Pak, karena Bu Heni akhirnya menyampaikan rencananya itu sampai sedetail mungkin gitu. Dan saya melihat bahwa Bapak sebenarnya mempunyai kompetensi dari tiga hal itu. Praktek coaching yang seorang coach harus punya. Dan bahkan Bapak sudah melewati lebih tinggi dari standar yang tadi kita harapkan gitu. Dan saya harapkan Bapak bisa terus mengembangkannya, karena Bapak sepertinya adalah coach yang baik untuk menurut saya dari pengamatan saya. Dan makanya saya begitu menikmati percakapan Bapak dengan Ibu Heni tadi gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana hasil pengamatan saya terhadap praktik coaching Bapak? Ya, terima kasih Bu Hana atas pengamatannya ya. Mungkin untuk ke depan ya, saya akan mencoba untuk lebih lagi untuk berlatih. Mudah-mudahan dari tiap potensi ini lebih baik lagi Bu Hana. Iya. Baik Pak. Kedepannya Pak, selain nanti akan melatih coaching untuk rekan sejawat nih, bagaimana dengan murid Pak? Apakah ada rencana berikutnya? Ya mungkin itu juga ya, selain dengan guru, coaching juga dilaksanakan dengan siswa ya. Jadi untuk menggali potensi siswa juga untuk memberikan solusi-solusi yang didapatkan dari siswa itu. Oke, dari keseluruhan apa ya pertemuan kita Pak, dari awal tadi supervisi, terus Bapak melakukan praktik coaching, bahkan sekarang kita sudah membicarakan apa yang terjadi di praktik coaching itu, bagaimana perasaan Bapak? Apa yang Bapak dapatkan? Saya merasa senang. Tadi harapannya kan dari kompetisi yang kurang, saya merasa lebih baik, terutama dipandu dengan Bu Hana nih, sehingga lebih tergali dari 3 kompetensi yang diharapkan sebagai seorang coaching. Yang pertama tadi ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan dari pertemuan ini untuk kedepannya bisa digunakan baik untuk teman sejawat maupun dengan siswa. Oke, tetap semangat berlatih Pak. Semoga melalui kehadiran Bapak di sekolah banyak yang terbantu juga rekan-rekan sejawat maupun murid-murid gitu ya Pak. Terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Terima kasih Bu Hana. Pertemuan kita. Belajar coaching menjadi coaching. Selamat sore Pak Rizal. Selamat sore Bu Hana. Bagaimana kabarnya hari ini bersama murid-murid? Kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Oke, senang ketemu Bapak lagi di latihan coaching kali ini. Saya izin untuk merekamnya Pak. Baik, siap Bu. Ya, baik. Pak, untuk kali ini apa yang ingin Bapak sampaikan atau kita bahas? Ini Bu, permasalahan saya merasa di kelas anak-anak kurang kondusif dan kurang antusias dalam belajar Bu. Iya.
Apakah itu untuk satu mata pelajaran saja Pak atau semuanya? Ini kan saya kan di SMK ya, kebetulan sih mata pelajaran saya yang saya ngerti. Oh iya Pak. Mata pelajaran yang Bapak ampu apa ya Pak? Saya mengajar di apa namanya pelajaran teknik mesin, terutama anak-anak apa namanya ketika mengajar teori ya. Jadi kalau di praktek sih lumayan semangat, tapi ketika di teori di kelas anak-anak ya kurang antusias, Bu. Kurang semangat gitu. Apakah itu terjadi setiap hari Pak atau hari-hari tertentu saja? Ya ketika di teori, Bu. Teori. Oh, begitu. Uh, apa yang rencana Bapak atau ke depannya untuk Bapak lakukan gitu? Apakah ada perencanaan khusus Pak? Ya, mungkin rencananya saya ya apa namanya sebelum belajar mungkin ya ada ice breaking dulu gitu kan biar anak-anak semangat untuk belajar. Setelah itu juga ya saya ngelihat mungkin ada juga yang perlu anak-anak mindfulness ya, perhatian penuh antara siswa juga dengan guru gitu kan, supaya kehadiran anak-anak itu di kelas itu seutuhnya gitu kan, tidak berpikiran bercabang kemana-mana gitu Bu. Sebelumnya Bapak pernah pakai metode ini? Belum, Kelas? Oh, belum. Maka ini adalah hal yang baru yang Iya, Bapak coba. gitu. Oke. Rencananya kapan akan Bapak laksanakan rencana ini? Rencananya sih Bu minggu depan Bu akan dilaksanakan seperti itu. Oke, minggu depan apakah ada hari tertentu dimulainya? Minggu ini saya akan mencoba membuat dulu rencana pembelajaran, nanti untuk minggu depan malu mulai pelaksanaannya Bu. Apakah ada perlu pendampingan dari guru-guru lain? Saya sih perlu Selama- dengan guru apa namanya guru mata pelajaran yang sesuai dengan bidang saya untuk evaluasi Bu ya, apakah pelaksanaan yang dilakukan sesuai rencana atau tidak itu. Jadi mereka akan hadir di dalam kelas? Iya di dalam kelas begitu. Jadi mereka akan hadir di setiap jam pelajaran Bapak atau hanya waktu tertentu saja? Untuk sementara sih mungkin minggu depan dulu Bu ya, sebagai evaluasi apakah yang saya coba terapkan itu sudah ada perubahan belum kepada anak-anak untuk kondusifnya, untuk juga ke apa namanya kenyamanan anak-anak, untuk pengolahan kelas sudah berhasil atau tidak. Selain itu juga mungkin selain apa namanya tadi ice breaking juga kita mencoba juga adalah pembelajaran defensiansi Bu ya. Jadi dengan cara apa namanya memberikan pengajaran yang berbeda juga. Jadi anak-anak itu hanya bukan diberikan ceramah saja, tapi mencoba juga diberikan video pembelajaran. Atau juga misalkan mereka nanti dengan ada forum diskusi juga. Diskusi berkelompok, setelah itu nanti masing-masing kelompok presentasi ya. Sehingga lebih aktif anak-anaknya dan lebih antusias ya, tidak bersifatnya satu arah antara guru sama murid aja, tapi mereka dilibatkan seperti itu. Ternyata rencana Bapak banyak sekali dan itu saya bisa membayangkan nanti kelas Bapak itu benar-benar hidup. Ya mudah-mudahan sih Bu ya, karena apa namanya setelah kita mengamati ya anak-anak itu mempunyai karakter yang berbeda dan juga gaya belajar yang berbeda, sehingga perlakuannya juga harus berikan yang berbeda juga Bu. Apakah ada tambahan lagi Pak untuk perencanaan Bapak? Mungkin itu Bu ya. Ya. Jadi rencananya saya akan melaksanakan ice breaking untuk memberikan semangat pada mereka sebelum pembelajaran. Juga ada tadi handful test juga, ada juga nanti diproses diberikan apa namanya pembelajaran yang berbeda, juga di hasilnya juga ketika di produk yang mereka hasil diskusikan juga kita kasih kebebasan mereka membuat seperti apa nanti untuk hasil pembelajaran itu. Baik Pak, bagaimana menurut Bapak nih perasaan Bapak setelah praktik coaching hari ini? Saya merasa lega Bu ya, jadi saya merasa senang dengan Bu Hana. Tadinya saya bingung, tadinya saya merasa serba salah, ini gimana tadi segala bicara, ada solusi Bu ya. Ada solusi, ada pencerahan, sehingga ke depan nih mudah-mudahan yang rencanakan sesuai dengan harapan Bu Hana. Iya Pak Rizal, semoga dapat terlaksana dengan baik dan kelas yang Bapak harapkan dapat
terlaksana ya Pak di minggu depan. Ya. Ada lagi Pak tambahannya? Cukup Ibu, terima Oh, kasih Bu Hana baik. atas waktu Bu Hana. Oke, semangat ya Pak Riza. Terima Sama-sama, kasih Bu Hana. Bapak. Selamat sore. Kami dari kelompok kelas B di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pada sesi kali ini kita sudah praktek coaching bersama untuk modul 2.3. Semoga apa yang kita pelajari di Pendidikan Guru Penggerak ini bisa kita terapkan di sekolah sehingga kita bisa memberdayakan teman-teman sekolah dalam menjadi seorang guru yang lebih baik lagi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.